Studi Serta dengan NIM C1B024022 akan membawakan materi mengenai kegagalan implementasi TKM akibat kepemimpinan jangka pendek. Nah, sebelumnya TQM atau Total Quality Management merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan, yang dimana keterlibatan seluruh anggota organisasi serta peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, di dalam penerapan TQM ini tidak hanya membutuhkan teknik, tetapi juga komitmen jangka panjang dari pimpinan. Namun, banyak organisasi mengalami kegagalan karena kepemimpinan lebih berorientasi pada hasil jangka pendek daripada pembangunan kualitas yang berkelanjutan ke depannya. Terdapat beberapa penyebab kegagalan, yang dimana kegagalan implementasi TQM ini umumnya terjadi karena lemahnya komitmen manajemen dan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan. Selain itu, budaya organisasi yang tidak mendukung serta minimnya investasi dalam pelatihan juga menjadi faktor penghambat dari penyebab kegagalan TQM ini. Nah, beberapa penyebab utama, yang pertama adalah kurangnya dukungan manajemen puncak. Yang kedua, implementasi tidak berkelanjutan. Yang ketiga, fokus pada hasil yang instan secara finansial. Dan yang keempat adalah pengabaian proses kualitas. Selanjutnya ada peran kepemimpinan, yang dimana kepemimpinan ini memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Dan mereka juga menjadi penentu keberhasilan TQM tersebut. Pemimpin berfungsi sebagai pengarah visi, pembentuk budaya, serta penggerak perubahan organisasi. Nah, peran utama yang meliputi dari kepemimpinan ini, yang pertama, menetapkan visi kualitas jangka panjang. Yang kedua, mendorong keterlibatan karyawan. Dan yang terakhir adalah menjamin konsistensi dalam implementasi. Sebaliknya, kepemimpinan jangka pendek cenderung tidak strategis dan kurang mendukung keberlanjutan program kualitas. Terdapat dampak kepemimpinan jangka pendek, di mana kepemimpinan yang berorientasi jangka pendek menyebabkan implementasi TQM ini tidak berjalan optimal. Lalu, program kualitas sering hanya bersifat sementara dan tidak membentuk budaya organisasi itu sendiri. Dampak yang muncul antara lain adalah yang pertama, ketidakkonsistenan program. Yang kedua, rendahnya keterlibatan karyawan. Yang ketiga, ketidaksesuaian dengan strategi organisasi. Dan yang terakhir adalah fokus pada hasil jangka pendek. Dari masalah-masalah yang muncul, pasti muncul juga solusi yang dapat kita keluarkan atau kita dapatkan, di mana untuk mengatasi kegagalan tersebut diperlukan pendekatan yang berorientasi jangka panjang dan berbasis teori TQM ini. Nah, pemimpin perlu menghadapi gaya kepemimpinan yang transformation, serta memastikan adanya perbaikan dalam organisasi. Langkah yang pertama adalah membangun visi untuk jangka panjang. Yang kedua, menerapkan continuous improvement. Yang ketiga, menyelaraskan strategi dan kualitas. Yang keempat, memperkuat budaya organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menunjukkan komitmen aktif dalam manajemen. Lalu, studi kasus nyata yang saya ambil dari CV Sakti Abadi Garmindo, yang dimana mereka mengalami masalah kualitas produk meskipun telah mencoba menerapkan TQM itu sendiri. Namun, implementasinya belum optimal karena kurangnya komitmen dan perencanaan dari pimpinan mereka. Nah, permasalahan yang mereka hadapi, yang pertama adalah minim pelatihan dan keterlibatan karyawan. Yang kedua, tidak ada perencanaan mutu yang jelas. Dan yang ketiga, implementasi tidak konsisten. Selanjutnya, kaitan dengan kepemimpinan mereka cenderung berorientasi jangka pendek. Jadi, hanya fokus hasil yang cepat, bukan sistem kualitas jangka panjang. Dan yang terakhir, dampak dari
yang mereka hadapi masalahnya merupakan yang pertama, produk cacat yang masih tinggi. Yang kedua, TQM tidak menjadi budaya organisasi mereka. Jadi, kegagalan TQM ini disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan dan kurangnya komitmen untuk jangka panjang. Jadi, kesimpulan dari materi ini, total quality management ini hanya dapat berhasil jika didukung oleh kepemimpinan yang berkomitmen jangka panjang. Kegagalan umumnya terjadi karena fokus pada hasil yang instan, kurangnya konsistensi, dan lemahnya dukungan manajemen. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang visioner dan berkelanjutan agar TQM ini dapat berjalan efektif dan menjadi budaya organisasi.